Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak hebat semua, di kesempatan video kita kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 4 SD pada bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita, pada topik C, kegiatan jual beli, pada halaman 187 sampai dengan 193. Nah anak-anak semua, disimak baik-baik ya video kita pada kali ini, agar anak-anak dapat memahami dan mengerti materi kita pada kali ini. Nah anak-anak semua, langsung saja kita ke materi topik C, kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Nah anak-anak semua, adapun pertanyaan esensial yang pertama, apa alasan terjadinya jual beli? Yang kedua, di mana saja peristiwa jual beli dapat terjadi? Yang ketiga, apa semua kebutuhan langsung kita dapatkan? Yang keempat, menurut kalian bagaimana proses suatu kebutuhan barang atau jasa sampai ke rumah kalian? Nah anak-anak semua, marilah kita jawab pertanyaan esensial tadi satu persatu. Yang pertama, apa alasan terjadinya jual beli? Alasan terjadinya jual beli karena manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Yang kedua, di mana saja peristiwa jual beli dapat terjadi? Peristiwa jual beli dapat terjadi di pasar, supermarket, dan toko. Kita lanjut yang ketiga, apa semua kebutuhan langsung kita dapatkan? Kebutuhan tidak bisa langsung kita dapatkan, harus melewati proses terlebih dahulu. Kita lanjut yang keempat, menurut kalian bagaimana proses suatu kebutuhan barang atau jasa sampai ke rumah kalian? Nah anak-anak semua, diawali dari produksi, lalu distribusi, dan konsumsi. Misalnya, barang diproduksi di pabrik, lalu didistribusikan ke toko-toko, lalu dibeli dan digunakan di rumah. Nah anak-anak semua, coba anak-anak perhatikan gambar dan dialog berikut ini. Pak, berapa tomatnya 1 kilo? 11.000 rupiah bu. 10.000 ya pak, saya ambil sekilo. Nah anak-anak semua, pernahkah kalian pergi ke pasar? Percakapan di atas merupakan gambaran jual beli yang dilakukan oleh manusia sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan hidupnya. Ibu Mira membutuhkan sayuran untuk dimasak sebagai makanan. Ibu Mira berperan sebagai pembeli. Penjual sayur berperan sebagai yang menjual kebutuhan atau penjual. Pasar sendiri adalah tempat jual beli. Namun, ada juga barang yang tidak dapat ditawar. Biasanya ini terjadi pada barang yang sudah mencantumkan harga di kemasannya. Biasanya ini ada di supermarket atau pusat perbelanjaan. Nah anak-anak semua, kegiatan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat beragam. Ada yang bekerja di sawah, ladang, berjualan di pasar, bekerja di kantor, bekerja di pabrik, maupun pengemudi kendaraan.
Semua bentuk kegiatan itu dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, anak-anak, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu produksi, anak-anak perhatikan ya. Yang pertama, kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contoh kegiatan produksi antara lain pabrik sepatu, perajin anyaman, dan penjahit pakaian. Kegiatan petani mulai dari menanam, memanen, sampai mengolah gabah jadi beras merupakan kegiatan produksi. Kegiatan produksi tidak hanya memproduksi barang saja, tetapi juga jasa. Guru, penerjemah, dosen, jaksa adalah contoh kegiatan produksi jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Proses kegiatan produksi memiliki 3 tahapan. Yang pertama, bahan mentah, bahan setengah jadi, dan kemudian bahan jadi. Nah, anak-anak semua, kita lanjut kegiatan distribusi. Nah, anak-anak semua, kegiatan penyaluran barang maupun jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Adapun lembaga-lembaga yang menjadi pelaku distribusi seperti agen, pedagang besar atau grosir, dan pengecer. Kemudian, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, kita membeli tahu di pasar. Tahu tersebut kemudian diolah menjadi masakan untuk dikonsumsi. Dengan demikian, kita telah melakukan kegiatan konsumsi. Selain makan dan minum, kegiatan konsumsi yang dilakukan manusia adalah menggunakan telepon, membeli pakaian, membeli alat-alat tulis, dan membeli barang elektronik. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Anak-anak semua, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan suatu perusahaan atau suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Tujuannya adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya. Yang kedua, untuk membantu sesama manusia. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Yang keempat, mencari keuntungan atau laba. Nah, anak-anak semua, berikut skema alur kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak bisa lihat skema alur kegiatan ekonomi, mulai dari kegiatan produksi. Setelah produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, anak-anak, kegiatan produksi, kegiatan membuat barang. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Contoh yang melakukan kegiatan produksi adalah pabrik sepatu, pengrajin anyaman, dan penjahit. Kemudian kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Orang atau tempat melakukan kegiatan ini disebut distributor. Contoh, agen, pedagang besar atau grosir, dan pengecer. Distributor mempermudah pemenuhan kebutuhan tanpa perlu pergi ke pabrik pembuatan langsung. Kemudian kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan pemakaian barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen.
kalian telah mengetahui tempat-tempat terjadinya jual beli, bukan? Nah, anak-anak semua, sekarang kalian akan bekerja dalam kelompok untuk mengetahui lebih lanjut kegiatan ekonomi yang terjadi di tempat jual beli. Anak-anak semua, lakukan bersama kegiatan berikut ini bersama guru dan teman-teman kalian di sekolah ya. Nah, anak-anak, tentu saja kalian telah mengetahui tempat-tempat terjadinya jual beli, bukan? Seperti di warung, di pasar, dan lain sebagainya. Sekarang belajar lebih lanjut kegiatan ekonomi yang terjadi di tempat jual beli. Yang pertama, berkelompoklah dengan 3 orang teman kalian. Yang kedua, kalian boleh melakukan pengamatan ke warung ataupun supermarket terdekat. Amati kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang terjadi dan buatlah catatan kecil. Yang ketiga, diskusikan hasil pengamatan kalian dan tuangkan kegiatan ekonomi yang kalian lihat dalam bentuk mind map atau peta pikiran. Berikan gambar pendukung untuk membuat mind map kalian lebih menarik dan mudah dipahami. Yang keempat, guru kalian akan memandu untuk kegiatan presentasi. Nah, anak-anak, kemudian marilah kita refleksikan pembelajaran kita. Yang pertama, menurut kalian apa syarat terjadinya jual beli? Yang kedua, menurut kalian bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia dari lingkungan sekitar kita? Yang ketiga, apa saja proses yang terjadi pada kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian? Yang keempat, apakah kalian pernah berperan menjadi produsen, distributor, atau konsumen? Jelaskan. Yang kelima, setelah mempelajari alur kegiatan ekonomi, bagaimana sebaiknya kalian bersikap terhadap barang-barang yang kalian pakai? Nah, anak-anak, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, menurut kalian apa syarat terjadinya jual beli? Syarat terjadinya jual beli yaitu ada keterbatasan kebutuhan. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu, ada yang penjual dan pembeli. Kemudian nomor 2, menurut kalian bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia dari lingkungan sekitar kita? Yaitu mencari di tempat lain, di daerah lain, atau mencari barang melalui toko online. Nah, anak-anak, kita lanjut ke yang nomor 3. Apa saja proses yang terjadi pada kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian? Yaitu ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita lanjut ke nomor 4. Apakah kalian pernah berperan menjadi produsen, distributor, atau konsumen? Jelaskan. Nah, anak-anak, Bapak berikan contoh jawaban nomor 4. Saya pernah berperan sebagai konsumen, orang yang membeli dan menggunakan barang. Yang kelima, setelah mempelajari alur kegiatan ekonomi, bagaimana sebaiknya kalian bersikap terhadap barang-barang yang kalian pakai? Kita harus lebih berhemat dan menggunakan barang secara hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, anak-anak, marilah kita pelajari lebih lanjut. Bagi yang tinggal jauh dari pantai, ikan melalui perjalanan yang panjang untuk sampai ke daerah kita. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Nelayan menangkap ikan, kemudian melelang ikan, dan kemudian ikan diangkat ke kota. Kemudian menuju pasar ikan, dan ikan di meja makan. Nah, anak-anak semua, tidak sedikit makanan atau barang yang kita miliki melalui proses perjalanan yang sangat panjang.
Maka selayaknya kita menghargai semua usaha yang sudah dilakukan dan menggunakannya dengan bijaksana. Nah, kemudian anak-anak lakukan proyek belajar bersama-sama dengan teman dan guru kalian di sekolah. Mari kita buat kegiatan jual beli di sekolah. Tujuan proyek yaitu melakukan praktik jual beli dalam kegiatan market day. Langkah pengerjaan proyek pada tahap pertama mencari informasi. Cari informasi tentang barang atau jasa yang akan kalian jual. Kalian bisa mendapatkannya dengan cara memproduksi atau membuatnya sendiri atau mendapatkannya dari agen penyalur. Kemudian tahap yang kedua merencanakan dan menghitung. Yang pertama, tentukan banyak atau jumlah barang atau jasa yang akan dijual. Yang kedua, buatlah rencana pikiran harga jual dan banyaknya barang atau kebutuhan yang akan dijual. Nah, tahap ketiga yaitu membuat rancangan denah, tempat berjualan dan penyajian. Yang pertama, buat sketsa denah dan dekorasi tempat berjualan. Kemudian yang kedua, buat rencana penyajian barang atau kebutuhan yang akan dijual semenarik mungkin. Yang ketiga, buat daftar benda yang akan digunakan pada market day. Yang keempat, tahap yang keempat yaitu hari berjualan. Siapkan alat dan bahan yang kalian butuhkan. Lalu mulailah proyek market day dengan menjual barang atau jasa kalian sesuai yang telah direncanakan. Catatlah hasil penjualan kalian pada hari itu. Nah, tahap yang kelima, kegiatan proyek. Yang pertama, apa pengalaman menarik yang kalian dapatkan saat melakukan proyek market day ini? Yang kedua, apa hambatan yang kalian dapatkan saat melakukan proyek ini? Yang ketiga, jika dapat melakukan kembali kegiatan proyek ini, apa hal yang ingin kalian ubah atau perbaiki dari kegiatan sebelumnya? Yang keempat, menurut kalian, apa yang terjadi bila manusia tidak mau memenuhi kebutuhan hidupnya dan hanya mengandalkan orang lain? Yang kelima, ternyata manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Alur kegiatan ekonomi pun melibatkan banyak orang sampai akhirnya barang atau jasa tersebut dapat kalian nikmati. Sebagai bagian dari makhluk sosial, kesadaran apa yang perlu kalian miliki? Nah, hebat semua. Berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.